Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Widuri dari kelas 10 TG1. Kali ini pembahasan akan kita pelajari mengenai routing, di mana routing merupakan salah satu fitur yang tersedia pada mikrotik. Sempat kita singgung bahwasanya routing itu bekerja layaknya antar pos dalam pengiriman paket. Jadi dia menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Jadi kalau misal kita definisikan routing itu merupakan proses penentuan jalur tercepat ataupun jalur terbaik untuk mencapai network tujuan, di mana routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination, di mana keduanya ini networknya saling berbeda. Kalau misalkan kita saling mengacu pada networking model seperti OSI model atau TCP model, maka proses router terjadi pada layer yang ketiga, yaitu network layer yang berkaitan dengan keselamatan IP. Untuk mengimplementasikan teknik routing dalam sebuah jaringan, diperlukan peralatan perantai yang bisa disebut dengan router. Jadi, kalau misal kita singgung sebelumnya, di networking device itu ada router switch. Nah, kalau misalkan switch itu menghubungkan banyak komputer ataupun banyak perangkat pada satu network, sedangkan router merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan banyaknya komputer atau banyak perangkat pada ataupun antar network yang berbeda. Oke, langsung saja kita masuk ke klasifikasi routing. Apa itu klasifikasi routing? Klasifikasi routing itu merupakan pembagian routing. Jadi routing itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya static routing, ada yang namanya dynamic routing. Kalau misalkan static routing, maka routingnya yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya static routing itu merupakan proses routing yang dilakukan secara statik ataupun secara manual. Jadi, static routing dan routing ini pada mikotik adalah dua pendapatan yang berbeda untuk menentukan jalur ataupun route yang diambil oleh paket data dalam satu jaringan. Kalau misalkan static routing itu berarti secara manual. Jadi, nantinya kita juga akan berkenalan dengan yang namanya routing table. Nah, routing table itu merupakan informasi terkait route ataupun informasi terkait network yang sudah didaftarkan. Nah, didaftarkannya itu bisa dengan cara statik ataupun dynamic. Kalau misalkan statik, ya berarti secara manual. Nah, kalau misalkan dynamic, berarti proses routingnya itu dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Jadi, contohnya dynamic routing itu protokolnya ada banyak. Ada OSPF, ada BGP, dan sebagainya. Jadi, protokolnya itu berlaku secara otomatis. Jadi, mendaftarkan ke routing table-nya itu secara otomatis. Nah, langsung saja kita bahas mengenai dynamic routing. Jadi, dynamic routing itu terbagi menjadi dua konsep. Ada yang namanya IGP, Interior Gateway Protocol. Ada juga yang namanya EGP, Exterior Gateway Protocol. Seperti ini. Untuk yang IGP bisa kita lihat di sini. Nah, IGP itu singkatan dari Interior Gateway Protocol. Digunakan pada Intra-Autonomous System Routing. Diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, sekolah, atau kampus, perusahaan, atau institusi lain. Yang EGP yaitu Exterior Gateway Protocol. Digunakan pada Intra-Autonomous System Routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau yang biasa digunakan dalam internet. Contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, baik di sini kita akan bahas pada step protokol-protokolnya. Untuk yang IGP ada yang namanya jenis pertama itu distance. Jadi ini bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat, sedangkan yang link state ini bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth pada setiap titiknya. Untuk yang distance ini, ia memiliki protokol RIP. Jadi RIP itu terbagi lagi, ada RIP versi 1, ada RIP versi 2. Dan ada juga yang namanya IGRP. Kalau misalkan yang link state ini, protokol yang dapat kita ketahui itu ada yang namanya OSPF. Jadi dia bekerja dengan cara area ataupun ada juga yang namanya is. Nah, kalau misalkan hybrid itu apa? Nah, yang hybrid ini gabungan antara distance dan link state. Contoh yang dapat kita temukan adalah EIGRP. Nah, untuk yang protokol EGP yang dapat kita ketahui mungkin hanya satu yang namanya BGP.
Kita ketahui bahwasanya perangkat jaringan itu ada banyak ya teman-teman, di antaranya ada switch dan juga router. Kalau misalkan switch berarti menghubungkan banyak komputer ataupun banyak perangkat pada network yang sama. Sedangkan router berarti menghubungkan banyak komputer atau banyak perangkat pada network yang berbeda. Jadi ketika kita berbicara tentang router itu berfungsi untuk menghubungkan antar komputer yang berbeda networknya. Nah, untuk menghubungkan antara network yang berbeda itu harus dilihat berdasarkan routing table yang ada. Jadi, ketika kita ingin melakukan proses routing itu perlu melihat pada patokan routing table yang tabelnya. Jadi routing tabelnya itu berisi informasi mengenai root ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing root. Nah, pada informasi routing table ini kita nantinya akan melihat informasi pada red flags teman-teman. Nah, pada simbol yang tersedia ini memiliki definisinya masing-masing. Jadi, D itu dynamic, A itu artinya aktif, C itu artinya connected, dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman melihat pada routing table yang ada pada gambar ini, kalau misalkan teman-teman ada yang namanya DAC, berarti itu biasanya dapat otomatis terinput karena di setiap interface mikrotiknya sudah ada yang tercolok. Nah, itu biasanya ada yang namanya DAC, jadi Dynamic Active Connected. Adapun kalau misalkan AS, berarti aktif statik. Jadi, dia dilakukan secara manual, tapi dia juga sudah berhasil itu aktif gitu. Jadi, kalau misal kita nemuin juga DAO, berarti Dynamic Active OSPF dan lain sebagainya. Baik, lanjut kita akan membahas tentang static routing. Kita masuk pada pembahasan konsep. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Sebenarnya contoh dari static routing itu sangat beragam, teman-teman. Misal kalian memiliki kantor yang pusat yang bercabang dan ingin saling berhubungan, ataupun misal di jalan suatu perusahaan terdapat lebih dari 2 router, yang dimana antara routernya saling terkoneksi. Nah, itu bisa menggunakan konsep routing. Nah, apabila di cakupan ataupun kelolaan jaringan yang kalian miliki masih dihandle, maksudnya masih bisa dikelola dengan baik tanpa harus cakupannya gede, itu sebenarnya untuk static routing itu udah cukup. Jadi misalnya nih, ada kantor pusat dan beberapa kantor cabang yang dimana mereka itu ingin saling terhubung antara pusat dengan cabang itu. Bisa pakai static routing. Nah, jadi kalau misal static routing itu cara kerjanya gimana? Cara kerjanya sama seperti routing-routing itu menambahkan informasi pada routing table yang tersedia. Nah, kalau misalnya pakai static routing, maka kita menambahkan informasi di routing table itu secara manual. Adapun yang dynamic routing maka akan terdapatkan secara otomatis. Rumus dari static routing itu apa? Jadi kalau misal kita mengkonfigurasi static routing, nah itu komennya, itu apa dan bagaimana sih yang harus kita lakukan? Jadi kalau misal kita lihat di sini, topologi di sini, jadi misal router 1 ingin ke router 2. Nah, router 1 tuh pengen nih bisa akses network yang dimiliki router 2. Nah, di antara kategori atau karakteristik dari static routing itu, mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan arus yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, manual konfigurasi atau penambahan jaringan baru. Jadi kalau misal kalian memiliki jaringan yang sudah mulai kompleks ataupun dalam skala yang besar, jawaban ataupun solusi yang bisa digunakan menggunakan dynamic routing. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya teman-teman. Terdapat 4 router yang dimana 4 router ini ingin kita koneksikan satu dengan yang lainnya. Dan pada mikotik utamanya dia akan terkonfigurasi WAN, sehingga untuk router-router lainnya ketika ingin koneksi dengan internet, maka dia menggunakan perantara si mikrotik utama. Jadi kita bisa langsung saja masuk pada Pinet Lab-nya.